minusnya itu ban radial Honda CRF 150L cepat menipis dan ada bagian retak-retaknya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gilang PH. Jadi guys, kali ini aku pengen sharing bareng kalian lagi ya guys ya. Nah, jadi kali ini aku pengen sharing mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CRF 150L ketika dipakai harian ya guys ya. Nah, jadi apa aja sih bang kelebihan dan kekurangannya ketika kita pakai Honda CRF 150L dipakai buat harian? Nah, jadi di sini aku bakalan belak-belakan lagi ya guys ya bareng kalian nih terkait pemakaian Honda CRF 150L buat dipakai harian guys. Nah, oke, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa guys untuk nyalakan tombol loncengnya juga. Nih ada di bawah, tinggal kalian klik aja supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, makasih banyak ya guys ya. Oke, di sini aku bakalan sebutkan kelebihannya dulu ya guys ya ketika Honda CRF 150L dipakai buat harian guys. Nah, kelebihan yang pertama itu nyaman untuk dikendarai guys. Nah, kenapa di sini aku bilang nyaman untuk dikendarai? Karena kan dari segi desain Honda CRF 150L ini kan didesain motor trail ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan desain motor trail itu otomatis tinggi ya guys ya. Nah, jadi dari ketinggian inilah ya guys ya, aku merasa nyaman guys ketika menaiki Honda CRF 150L guys. Nah, jadi itu ya guys ya kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua itu Honda CRF 150L memiliki desain yang ramping ya guys ya, desain ramping. Nah, kenapa di sini aku bilang kelebihan mengenai Honda CRF 150L tentang desain ramping? Karena kan kalau misalkan basic motor trail ya guys ya, ini sih bukan mencangkut CRF aja ya guys ya, tapi mencangkup semua motor trail ya guys ya. Nah, jadi di sini aku bener-bener suka banget sih guys kalau misalkan di desain Honda CRF 150L guys. Nah, kenapa aku suka? Karena kan dari desainnya ini bener-bener ramping dan bagian covernya itu bener-bener aku suka sih guys dari desainnya itu. Nah, jadi itu kelebihan yang kedua ya guys ya. Itu sesuai pengalaman aku aja sih guys. Kelebihan yang ketiga itu support di kemacetan guys. Nah, kenapa support bang di kemacetan? Karena kalau misalkan kita melewati jalanan macet terus pakai Honda CRF 150L, ini bener-bener nyaman banget guys. Ini bener-bener mudah banget guys ketika kita melewati jalan macet naik CRF 150L guys. Karena kan di sini body CRF ini udah bener-bener support banget ya guys ya, udah bener-bener ramping gitu kan dan tinggi. Jadi enak banget guys dibawa selap-selipnya itu pada saat di jalan macet guys. Itu kelebihan yang ketiga. Terus kelebihan yang keempat ataupun kelebihan yang terakhir, terdapat switch engine stop ya guys ya. Nah, jadi di Honda CRF 150L ini udah terdapat stop engine ya guys ya, switch stop engine. Nah, jadi di sini aku suka banget guys pada bagian switch stop engine ya guys. Karena kalau misalkan kita dalam keadaan motor roboh ataupun pada saat kita jatuh posisi sepeda motor kita ya guys ya. Nah, itu kita tidak langsung off-kan kunci kontak ya guys ya, melainkan kita bisa langsung tekan switch stop engine-nya aja guys. Itu bisa langsung mati ya guys ya sepeda motor kita guys. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot gitu kan untuk matiin kunci kontak, enggak guys. Jadi di sini makanya switch aja guys. Nah, jadi ini juga berfungsi banget ya guys ya kalau misalkan kita pengen matikan sejenak Honda CRF 150L kita guys. Jadi kita bisa langsung tekan switch stop engine-nya aja guys. Jadi itu ya guys ya kelebihan yang keempat ataupun kelebihan yang terakhir. Nah, ini sih sesuai pengalaman aku aja ya guys ya ketika aku pakai Honda CRF 150L buat harian guys. Jadi itu pengalaman aku guys. Nah, jadi itu tadi kelebihannya dan aku bakalan sebutkan beberapa kekurangannya ya guys ya ketika Honda CRF 150L dipakai buat harian guys. Nah, kekurangan yang pertama, kurang support di bagian ban ya guys ya. Nah, kenapa aku bilang di sini kurang support di bagian ban? Nah, jadi di sini kalau misalkan Honda CRF kan didesain motor trail ya guys ya. Kalau misalkan motor trail otomatis bannya itu kan bannya itu udah didesain ban radial ya guys ya ataupun ban tahu. Nah, jadi ini bener-bener pas banget sih guys kalau misalkan desain bannya mah ini pas banget kayak motif ataupun ukurannya guys. Tapi di sini aku bilang kurang support bannya itu kalau misalkan kita pakai buat harian itu melintasi jalan aspal, jalan batu dan lain sebagainya guys. Nah, jadi itu kurang support guys. Kenapa kurang support? Karena kan kalau misalkan ban radial nih, ban tahu kayak gini ya guys ya, kalau misalkan dipakai buat
di jalan aspal tuh ya kurang support, apalagi kalau misalkan jalan aspalnya itu menikung ya guys ya. Jadi itu kurang enak banget guys. Tapi kalau misalkan kita mainnya di tanah ataupun di jalan-jalan terabasan gitu kan ya, itu enak banget guys. Mantep banget sih malahan. Iya. Tapi di sini juga aku dari awal ada CRF ya guys ya, sampai sekarang itu aku masih standar aja ya guys ya, banyak. Jadi ya menurutku sepengalaman aku sih enak-enak aja guys ya buat dipakai harian itu. Cuma ya ada minusnya guys. Minusnya itu ban radial Honda CRF 150L cepat menipis dan ada bagian retak-retaknya guys. Ntar aku cantumkan ya guys ya sedikit gambaran kondisi ban sepeda motor CRF aku ya guys ya ketika aku pakai harian sampai sekarang nih. Jadi ada retak-retak kayak gitu guys. Nah, itu kekurangan yang pertama ya guys ya. Kekurangan yang kedua, kurang support di jalan aspal ya guys ya. Nah, jadi ban kayak gini nih sebenarnya kurang support ya guys ya, kurang support di jalan aspal guys. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan di sini ada yang pakai CRF cuma bannya masih standar kayak aku ya guys ya, belum diganti WL1 Supermoto, ya itu nggak apa-apa ya guys ya. Di sini juga aku kan masih standar juga kan, masih standar. Nah, jadi nggak apa-apa guys, tetap jalan aja gitu kan. Nah, jadi itu kekurangan yang kedua ya guys ya. Terus kekurangan yang ketiga, yang terakhir, kurang support dipakai boncengan ya guys ya. Nah, kenapa aku bilang di sini kurang support untuk dipakai boncengan? Nah, di sini harus ada yang tanda kutip ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita bawa CRF-nya ini buat riding gitu kan, buat touring jauh gitu kan. Nah, terus kita dipakai buat boncengan guys. Nah, otomatis ini bener-bener kurang support banget ya guys ya. Karena kan dilihat dari segi desain joknya aja kan ini panjang ya guys ya dan kecil gitu kan. Nah, jadi itu kurang support banget guys. Jadi kurang support ya guys ya Honda CRF 150L ini kalau misalkan kita posisi boncengan buat dipakai jauh ya guys ya, riding jauh. Nah, jadi ini kurang support banget guys. Itu ya guys ya kekurangan yang terakhir ataupun yang ketiga pada saat kita pakai CRF 150L buat harian guys. Tapi kalau misalkan boncengannya ini di sekitar deket-deket aja itu nggak apa-apa ya guys ya, itu nyaman-nyaman aja gitu kan. Jadi kayak gitu guys. Semoga saja di video kali ini bisa menghibur kalian ya guys ya, dan bisa bermanfaat buat kalian. Oke guys, buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa untuk di like dulu, jangan lupa untuk di komen dulu, di subscribe juga, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya juga, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, kayaknya segini dulu. See you the next video. Dadah. Boom.